mendengarkan. Nah, jaksa melihat, hakim mendengarkan, kemudian para penasihat hukum dari tersangka juga menyimak, begitu kan. Jadi dari 3 hal tadi itu ada yang namanya relativitas dalam menilai. Jadi kalau dibilang menguntungkan, bisa jadi menguntungkan. Tapi semua ini tergantung penilaian dari majelis hakim dan hakimnya. Karena satu saksi tidak bisa berdiri sendiri, begitu. Dia harus dibarengi dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang lain. Dan kemudian ada mungkin konfrontir kalau ada di penyidikan kemarin. Jadi satu saksi tidak bisa menentukan keadaan. Makanya kalau ada yang menilai menguntungkan, bisa jadi menguntungkan. Tapi kalau hakim yang menilai berbeda, tentunya berbeda. Atau jaksa menilai berbeda. Jadi tergantung siapa yang melihat dan seperti apa pandangannya begitu. Nanti yang paling penting semuanya itu akan terkumulatif dalam suatu dakwaan atau peledoi atau kesimpulan. Nanti dari situlah akan kelihatan sebenarnya apa yang terjadi dan apakah ini memenuhi unsur pidana atau tidak. Nanti sebenarnya kelihatan dari kesimpulan peledoi dan dakwaan ya, tuntutan dakwaan. Jadi itu tadi. Jadi kalau cuma satu saksi sebenarnya menceritakan keadaan tapi belum bisa dinilai sebagai suatu hal yang kemudian menguntungkan atau merugikan. Karena saksi itu hanya bicara fakta-fakta, gitu, fakta-fakta apa yang terjadi, apa yang dilihat, apa yang didengar, dan kemudian masih banyak saksi yang lain tentunya begitu. Bang Dio, ini kan salah satu saksinya kan dari wartawan sendiri gitu. Emang bisa Bang kayak gitu atau mungkin seperti apa sih Bang? Kecewa katanya. Jadi begini, guru, wartawan itu semua kan profesi, ya. Jadi polisi juga profesi. Tentara juga profesi. Jadi semua yang dipanggil oleh hukum secara pro justisia untuk menjadi saksi dan oleh hukum diwajibkan menjadi saksi harus menjadi saksi. Jadi tidak terikat oleh sumpah jabatan dan profesi. Jadi siapapun ketika diminta menjadi saksi untuk menilai atau membuat terang suatu permasalahan hukum, suatu keadaan itu harus dan wajib menjadi saksi. Jadi tidak terikat oleh profesi. Nanti repot kalau wartawan harus terikat dengan profesinya, harus ada dewan pers yang harus izin. Nanti guru juga begitu, nanti polisi juga begitu, nanti tentara juga begitu. Padahal semua orang adalah subjek hukum. Profesinya adalah profesi, tapi sebenarnya setiap orang intinya adalah subjek hukum pribadi yang dimana dalam hukum itu sama. Jadi siapapun bisa menjadi saksi tanpa terikat profesi. Tapi ya, Bang, maksudnya ini kan dari begitu banyaknya wartawan, kenapa menjadi mengerucut gitu Bang? Kenapa kan bisa jadi dipilihnya? Begini, pembuktian dan pencarian saksi-saksi itu kan kewenangan penyidikan. Jadi memang asalkan udah ada 4 saksi sudah cukup, atau ada 5 saksi sudah cukup, ada bukti-bukti sudah cukup. Itu adalah kewenangan dari penyidikan di wilayah penyidik kepolisian. Jadi mereka yang menentukan saksi mana yang bisa dipakai, mana yang tidak, kan begitu kan. Ini juga tentunya berdasarkan keterangan-keterangan atau laporan-laporan dari pelapor. Kalau pelapor bilang saksinya ini, ya sudah diikutin lah oleh penyidik begitu. Tapi yang jelas tampaknya tidak ada maksud dan tujuan untuk menggiring saksi si A, si B, si C, tidak. Tapi memang ini suatu keadaan insiden di mana saksi yang bersangkutan harus ada, mengalami, melihat, mendengarkan dan berada di tempat di mana kejadian itu terjadi. Jadi melihat, mendengarkan dan menyimak secara langsung apa yang terjadi di suatu keadaan peristiwa hukum ya. Jadi itu yang disebut saksi. Jadi ya sebenarnya bisa semuanya. Bagus sih sebenarnya saksi itu dari macam-macam orang yang ada di satu tempat itu. Tapi kan kita nggak tahu kan, ini kan penyidikan itu kan harus efektif dan efisien juga begitu. Pencarian fakta dan bukti juga harus efektif dan efisien dan saksi. Jadi akhirnya beberapa kemudian dijadikan saksi. Enggak semuanya. Bang Dio, tadi kan saksi dari Bang Hotman ya hari ini, atau seperti apa sih Bang hari ini? Nggak tahu kita ini saksi yang jelas ini adalah saksi-saksi yang kemudian diajukan oleh penyidik kan. Bisa saksi dari pelapor, bisa juga saksi dari terlapor. Tapi yang jelas tampaknya saksi ini adalah saksi netral, di mana saksi yang melihat kejadian langsung, yang mengalami kejadian. Ini saksi netral, saksi fakta namanya. Saksi netral itu memungkinkan menentukan yang betul. Saksi netral ini adalah saksi fakta yang melihat langsung, mendengarkan langsung, sehingga dia menceritakan apa yang dilihat, dia dengarkan yang dialami, sehingga ini bisa menguntungkan pelapor, bisa merugikan